Halo, ketemu lagi di Top 5 News of the Week. Ada beberapa berita minggu ini yang kalian perlu tahu nih. Kita mulai dari berita pertama ya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil KPK sebagai saksi terkait pembelian lahan di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur. Selasa, 21 September 2021. Anies diperiksa kurang lebih 5 jam. Ia ditanya penyidik KPK seputar program pengadaan rumah DP 0 rupiah. Selain Anies, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy juga turut diperiksa sebagai saksi. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan 4 orang tersangka yang diduga merugikan negara sebesar 152,5 miliar. Loh, ini baru pengadaan lahannya aja ya, belum mulai pembangunan loh. Gimana menurut kamu? Berita kedua datang dari Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Luhut melaporkan aktivis HAM Haris Azhar dan koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya, Rabu 22 September kemarin. Laporan ini adalah buntut dari video ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi, operasi militer Intan Jaya. Video ini diunggah Haris di akun YouTube-nya dan sudah ditonton lebih dari 263.000 orang. Singkatnya, dalam video tersebut dikatakan bahwa PT Tobakomdel Mandiri adalah anak usaha Toba Sejahtera Group yang diduga terlibat dalam bisnis di tambang Intan Jaya. Dan Pak Luhut dalam video itu disebut sebagai salah satu pemegang saham di Toba Sejahtera Group. Sebelumnya pengacara Luhut sudah melakukan somasi kepada keduanya. Namun, pihak Luhut menilai jawaban dari somasi tersebut tidak sesuai substansi. Ada lagi nih, selain pidana, pihak Luhut juga mengajukan gugatan perdata sebesar 100 miliar rupiah atas pencemaran nama baik. Menurut Direktur LBH Jakarta Arief Maulana, Haris dan Fathia tidak bisa dipolisikan atas tuntutan pencemaran nama baik. Nah, gimana menurut kamu soal kasus ini? Ujungnya seperti apa ya? Berita ketiga datang dari Istana. Presiden Joko Widodo memerintahkan Polri untuk tidak ragu menindak tegas mafia tanah. Hal ini disampaikan di sela kegiatan Presiden Joko Widodo saat membagikan sertifikat tanah hasil redistribusi di Istana Bogor kemarin. Presiden menegaskan, pemerintah terus berkomitmen mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan. Jokowi juga sering mengundang kepala daerah untuk menyelesaikan kasus konflik agraria. Sesuai perintah Presiden, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo lantas memerintahkan jajarannya menindak secara tegas para mafia tanah. Ia meminta Polri mengambil peran dalam membela hak para korban mafia tanah. Pak Listio menekankan jajaran tak khawatir memberantas mafia tanah siapapun orang besar di belakang para mafia tanah itu. Dia menyebut pemberantasan mafia tanah masuk program presisi Polri. Nah, mudah-mudahan setelah ini masyarakat semakin mudah dalam mengurus tanah dan sertifikatnya. Gimana menurut kamu? Ada lagi nih yang ditangkap KPK. Kita lihat di berita keempat. Baru dilantik 3 bulan, Bupati Kolaka Timur diduga terjerat kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merianur sebagai tersangka. Ia diduga meminta sejumlah uang dari proyek dana hibah BNPB. Andi Meria tidak sendiri. Ia ditangkap bersama Kepala BPBD Azrullah selaku pemberi suap dan 4 orang lainnya pada hari Rabu 22 September kemarin. Setelah mengumpulkan keterangan dan pencarian bukti yang cukup, KPK lantas melakukan penangkapan kepada para tersangka. Dalam kasus OTT ini, KPK menyita uang sebanyak 225 juta rupiah yang disiapkan Azrullah untuk Andi Meiranur. Uang tersebut berasal dari dana rehabilitasi dan rekonstruksi, serta dana siap pakai BNPB Pemkab Kolaka Timur. Untuk proses penyidikan, KPK menahan Bupati Kolaka Timur dan Kepala BPBD Kolaka Timur selama 20 hari ke depan. Baru juga dilantik, Bu. Padahal udah disumpah gak akan korupsi. Gimana menurut kamu? Berita kelima, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin hari Jumat 24 September 2021. Dipanggilnya Aziz terkait dana alokasi khusus Lampung Tengah pada 2017 lalu. Aziz sebelumnya berdalih isoman untuk menghindari pemeriksaan KPK. Namun menurut Firly, KPK sudah melakukan pemeriksaan swab antigen terhadap Aziz dengan hasil non-reaktif COVID-19.
Aziz dijemput paksa oleh tim penyidik KPK dan setelah diperiksa selama 4 jam lebih, Ketua KPK Firly Bahuri mengumumkan penetapan tersangka terhadap Aziz yang sudah mengenakan rompi oranye. Untuk keperluan penyidikan, Aziz ditahan selama 20 hari ke depan. Firly menyebut wakil ketua DPR RI ini diduga memberikan uang pelicin 3,1 miliar kepada mantan penyidik KPK Robin Patuju terkait penanganan perkara yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah. Oke, itu top 5 news of the week. Yang mana berita favorit kamu? Tulis komentar kamu di bawah ya.